Selamat sore semuanya. Bertemu lagi di Danamon Financial Friday. Hari ini kami akan memberikan outlook market untuk bulan Oktober. Di bulan Oktober ini, ada beberapa berita dan update yang cukup menarik untuk kita bahas. 1. Peningkatan kasus baru COVID-19 di Eropa dan Amerika, sehingga yang menimbulkan kekhawatiran terjadinya lockdown tahap kedua. Yang kedua, paket stimulus fiskal lanjutan di Amerika. Yang ketiga, PSBB ketat tahap 2 di Jakarta. Dan yang keempat, ramalan prediksi Menteri Keuangan kita, Ibu Sri Mulyani, di mana Indonesia akan memasuki tahap resesi akibat pandemi COVID-19. Mari kita bahas satu persatu. 1. Peningkatan kasus baru COVID-19 di Eropa, sehingga menimbulkan kekhawatiran terjadinya lockdown tahap kedua. Kasus infeksi COVID-19 terus meningkat setiap harinya di seluruh dunia. Salah satu wilayah yang paling banyak melaporkan peningkatan kasus baru adalah negara-negara di Eropa. Akibatnya, Eropa telah menyatakan peningkatan kewaspadaan atas pandemi itu. Otoritas wilayah tersebut mengatakan penyebaran pandemi di beberapa negara anggotanya saat ini jauh lebih buruk daripada penyebaran pada puncak bulan Maret. Sehingga, Eropa kembali menerapkan aturan pembatasan ketat yang pastinya akan mempengaruhi pemulihan ekonominya. Sebagai contoh, Inggris, Prancis, dan Yunani menjadi negara yang mengalami peningkatan kembali kasus infeksi COVID-19 yang cukup signifikan. 2. Paket stimulus fiskal lanjutan di Amerika. Partai Demokrat Amerika Serikat mempersiapkan proposal stimulus senilai USD 2,4 triliun untuk memulai pembicaraan stimulus tambahan di Kongres. Nilai stimulus ini lebih rendah dari proposal sebelumnya yang mencapai USD 3,4 triliun. Apabila negosiasi soal stimulus ini berhasil mencapai kata sepakat, bisa memberikan sentimen positif ke pasar modal seluruh dunia. Yang ketiga, PSBB ketat tahap kedua di Jakarta. Kekhawatiran pasar terkait PSBB DKI Jilid 2 telah terjawab. Pembatasan yang diberlakukan lebih longgar dibanding PSBB pada saat awal pandemi. Selain itu, PSBB kali ini tidak diikuti oleh daerah-daerah penyangga Jakarta. Kebijakan PSBB DKI Jilid 2 ini lebih ramah terhadap ekonomi. Namun, efektivitasnya masih perlu diuji karena jumlah infeksi harian masih tinggi. Yang keempat, prediksi Menteri Keuangan, Ibu Sri Mulyani, di mana Indonesia akan memasuki tahap resesi akibat pandemi COVID-19. Ibu Sri Mulyani mengatakan, pihak Kementerian Keuangan melakukan update proyeksi perekonomian Indonesia untuk tahun 2020 secara keseluruhan menjadi minus 1,7% sampai minus 0,6%. Prediksinya, di kuartal 3, pertumbuhan ekonomi Indonesia akan kembali negatif. Realisasi pertumbuhan ekonomi nasional pada kuartal 2 2020 minus 5,32%. Resesi akan terjadi jika pertumbuhan ekonomi nasional kembali negatif di kuartal berikutnya. Seperti yang kita sudah bahas sebelumnya, resesi adalah kondisi di mana pertumbuhan ekonomi minus 2 kuartal berturut-turut. Potensi terjadinya resesi nasional ini memang sudah diprediksi sebelumnya, terutama karena negara-negara tetangga kita sudah terlebih dahulu menyatakan resmi resesi, seperti Singapura dan Thailand. Yang terpenting sekarang ini adalah bagaimana Indonesia pulih secepatnya dari resesi ini. Tadi kita sudah bahas cukup panjang soal kondisi pasar yang akan cukup sulit outlook-nya di bulan Oktober ini. Sekarang, mungkin muncul pertanyaan, instrumen pasar modal apa yang cocok untuk keadaan seperti ini? Jawabannya adalah obligasi pemerintah Indonesia. Mengapa begitu? Porsi investor asing di awal 2020 masih 39%. Sekarang hanya tinggal 28%. Ini mengakibatkan volatilitas pasar surat utang akan baik karena porsi domestik dominan. Secara valuasi, pasar obligasi pemerintah masih sangat menarik, mengingat yield atau imbal hasil yang ditawarkan masih berkisar 6,8% sampai 6,9% untuk jangka waktu 10 tahun. Dan jangan lupa, ada penawaran ORI 18 di bulan Oktober 2020 ini, yang bisa menjadi alternatif investasi Anda. Sekian update dari saya. Jika ada input, silahkan ketik di kolom komentar.
Dan jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya. Terima kasih dan sampai jumpa lagi di Danamon Financial Friday minggu depan.